Semua video Dahyar Channel mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar efisien. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 162. Garnish. Pakai ed jadi t bunyinya. Garnished. Nah, ada st. Garnished. Menghias. Biasanya untuk makanan ya, bukan menghias bangunan. Mix. Pakai ed jadi t bunyinya. Mixed. Mixed. Mencampur. Cake, kue bolu. Cookie, kue kering. Pada Dahyar kenapa ada vocab yang dinomori, yang enggak? Yang tidak dinomori berarti sudah diajarkan di video yang lain. Ya. Butter, mentega dari lemak hewani. Untuk membuat kue jadi renyah. Margarine, mentega dari lemak nabati. Untuk membuat kue jadi empuk. Flour, terigu. Yolk, kuning telur. Jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Ya, yang sudah menghafal, saya tes ya. Apa arti garnish vocab nomor 162? Ayo apa? Ya, menghias, bukan untuk menghias bangunan ya, untuk kue, menghias kue. Makanan, untuk menghias makanan ya. Yolk, apa yolk? Tadi apa? Vocab yang tidak bernomor yang sudah diajarkan di video yang lainnya. Kuning telur ya. Margarine, apa? Mentega dari lemak apa? Nabati ya. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya tadi, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya ya. Yang sudah hafal, mari terjemahkan. Yang digarisbawahi terjemahannya mundur. Kue bolu ulang tahun itu, garnish, menghias, berarti ada is, ada kata ed-nya, berarti dihias. Dihias dengan mentega, lemak, nabati, dan keju. Ini terjemahannya ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan agar bisa belajar lebih teliti, terutama untuk pemula. Nomor 2. Tepung, mix, mencampur di sini, dicampur dengan kuning telur dan mentega lemak hewani. Ya, terjemahannya. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Sing, sang, sang. Menyanyi, stir, stirred, stirred, mengocek, albumen, putih telur, dough, adunan, salt, garam, bukan salt ya, agak o, salt, garam, spring onion, bawang daun, anthem, lagu kebangsaan, civil servant, ASN atau PNS, loud, nyaring, melodious, merdu. Jedakan dan hafalkan lagi sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dipraktekkan. Maaf ada suara kucing ya. Ya. Sekarang saya akan mengajarkan pelajaran grammar present continuous ya. Untuk apa present continuous? Untuk menyatakan peristiwa yang sedang terjadi sekarang ya. Rumusnya akan langsung dua pelajaran yang saya ajarkan ya. Sebetulnya kedua pelajaran ini sudah diajarkan di video sebelumnya tapi secara terpisah. Sekarang saya menampilkan lagi dan sengaja dibandingkan ya. Jadi kok pelajaran padanya diulang-ulang? Tidak. Kalau ingin mahir harus ditampilkan lagi dan dibandingkan dengan pelajaran yang lain agar tidak bingung ya nih. Yuk langsung yang kita bahas adalah kalimat aktif. Ingat kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan me atau ber ya. Misalkan membawa, mencampur. Nah, rumusnya subjek ditambah is/mr, kata kerjanya ing gitu ya. Dan kalimat pasif. Ingat kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja berawalan di atau ter. Misalkan dikocek, terkocek. Rumusnya subjek is/mr pakai being. Nah kalau yang pasif pakai being ya. Dan kata kerjanya ketiga. Ya. Inggris maniak jika ada kalimat seperti ini nih. Dia sedang mencampur kuning telur, tepung, dan mentega lemak hewani untuk adonan kue kering sekarang. Nah ini kan sedang mencampur. Nah ini kan sedang berarti pelajaran present continuous. Tapi me berarti harus pakai rumus A. Ya pakai rumus A. Sedang nah berarti harus pakai is/mr verb ing ya. Sekarang mari kita terjemahkan bareng-bareng. Dia berarti subjeknya she ya. Kata rumus setelah subjek harus pakai is/mr. Kalau she kan harus pakai is. Jadi is jangan are ya. Karena pakai rumus A, ikuti langsung kata kerja ke-1. Mixnya diingkan. Mixing ya, diingkan ya, verbnya diingkan. Nah, rumus kan beres sampai sini ya. Kata lain tinggal masukin aja. Kalau sudah beres rumus, kuning telur samyok, tepung, flour, dan and. Mentega lemak hewani berarti butter. Untuk for. Adonan kue kering dibalik jadi cookie dough. Ya. Sekarang now. Ya. Yang belum mengerti kenapa
terjemahan ini harus dibalik, pelajari video saya yang berjudul Compound Noun ya. Ini video 9A ya. Compound Noun itu di video 2A ya. Part 2A ya. Misalkan contoh lain, ada kalimat seperti ini. Putih telur sedang dikocek. Nah, dengan garam dan bawang daun sekarang. Nah, sedang dikocek, sedang di. Tuh, berarti harus pakai rumus yang B. Diter, tapi ada sedangnya. Jadi, ICMR being verb 3 ya. Jadi, sekarang putih telur subjeknya the albumen. Gitu kan ya. Nah, terus harus pakai ICMR. Jadi, albumen dianggapnya satu kesatuan. Jadi, pakai is. Is. Nah, karena rumus B pakai being dulu. Ya, pakai being. Being dikocek pasif, tuh kata rumus B harus kata kerja ketiga, jadi stirred. Nah, ini yang ketiga. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja dengan with, garam salt, dannya and, bawang daun spring onion. Sekarang now, gitu ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan agar lebih mengerti, terutama untuk pemula. Contoh ketiga, lagu kebangsaan nasional sedang dinyanyikan, berarti pakai rumus B lagi ya, bukan yang akan ditert ya. Jadi kita terjemahkan lagi. Lagu kebangsaan nasional dibalik jadi national anthem. Kenapa nggak anthem aja? Kan anthem itu baru lagu kebangsaan. Kan lagu kebangsaan tuh banyak, ada lagu kebangsaan Persib, Persib anthem. Nah, lagu kebangsaan Persibaya anthem gitu ya. Nah, beda-beda. Nah, ini baru subjek ya. Setelah itu harus pakai, karena rumus B pakai is dulu. Kan lagu kebangsaan dianggapnya satu, pakai is, masukin. Kata rumus B pakai being dulu, masukin beingnya, being, kan dinyanyikan pasif. Oh, kata rumus B kan pakai rumus B, harus kata kerja ketiga, jadi sing, sang, sang, nah pakai ketiga, sang, keduanya kan S-A-N-G, ketiganya S-U-N-G ya. Nah, setelah kan rumus beres sampai sini, setelah beres rumus, kata lain masukin aja, secara merdu, melodiously, dannya and, nyarinya loudly, olehnya by, para ASN-nya some civil servants, gitu ya. Padahal saya belum ngerti kenapa lautnya pakai li. Sudah diajarkan di video saya yang berjudul adverb of manner ya, gitu. Jadi yang baru bergabung tonton video saya yang lainnya ya, agar menguasai banyak vocab dan grammar. Sekarang jedakan, hafalkan dua rumus di atas sampai ingat sekali ya. Nah, setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi. Karena akan langsung dites sama saya. Misalkan saya akan nanya nanti. Sebutkan rumus kalimat pasif continuous. Inggris banyak jawab. Subjek is, am, are, being, verb 3. Nah, harus gitu. Harus langsung hafal. Dan ngejawabnya harus cepat ya. Jadi hafalkan dulu. Rumusnya pelajari dengan teliti ya. Nah, akan langsung dites ya. Hafalkan sekarang. Kalau sudah hafal, saya tes ya. Sebutkan rumus kalimat aktif yang member present continuous. Saya sebutkan. Harus cepat. Ya. Iya, subjek ICMR kata kerjanya ing ya, verbnya ing. Sedangkan sebutkan rumus kalimat pasifnya sekarang, diter yang sedang terjadi present continuous. Ayo sebutkan. Iya, subjek ICMR being verb 3 gitu ya. Harus hafal rumusnya ya. Kalau hafal rumus akan mempermudah mengerjakan pelajaran selanjutnya. Nah, sekarang pelajaran grammar tambahan. Kata listen dan kata look katanya harus diikuti kalimat present continuous. Nah, jadi listen harus diikuti present continuous, yang hitamnya harus present continuous. Ini salah nih yang A, karena setelah listen ini bukan present continuous kan sang. Nah, ini kan para pegawai negeri menyanyikan lagu kebangsaan nasional secara merdu dan secara nyaring. Ini salah, harusnya present continuous. Present continuous itu kan tadi ada ICMR ing. Nah, ini baru benar nih, salah. Harusnya yang benar ini are singing. Jadi yang sebetulnya yang benarnya adalah the civil servant are singing. Ini baru benar yang bawahnya. Nah, ini yang look the birthday cake is garnished. Ini juga salah. Kalau kita terjemahkan, lihat kue bolu dihias dengan mentega, lemak nabati, dan keju. Nah, kalau ada lu kan harus sedang, jadi harus pakai sedang. Is being garnished. Nah, jadi pasifnya harus pasif continuous. Ingat, harus present continuous, bisa aktif, bisa pasif. Ingat ini ya. Ingat yang tadi ya, yang belum ngerti. Kenapa melodiousnya pakai li, lautnya pakai li? Ini melodiously, loudly. Sudah diajarkan di video saya yang berjudul Adverb of Manner. Padahal gimana mau menemukan video ini? Ketik Dahyat Channel Adverb of Manner, langsung ketemu pelajaran ini ya. Yuk, jedakan lagi, sering-sering dijedakan bagi pemula ya.
Nah, sekarang mari kita latihan. Perintahnya, terjemahkan. Oh, disuruh terjemahan. Lalu koreksi kesalahan grammarnya di vocab hitamnya. Ini hitamnya ya. Vocab hitam itu predikat penentu rumus ini ya. Jadi predikatnya sudah saya cetak dengan vocab warna hitam ya, agar mudah. Nah, kita lihat, terjemahkan dulu katanya. Lihat. Oh, perhatikan vocab hijaunya. Oh, vocab hijau berarti kalau ada look tadi harus sedang terjemahannya, gitu kan ya? Nah, ini harus sedang. Jadi, lihat. Kue bola ulang tahun itu, ini harusnya kan ini dihias, harusnya sedang dihias kan, kalau look itu harus sedang dihias dengan mentega lemak nabati dan keju. Nah, sedang dihias. Oh, kalau sedang hias, salah benar. Kalau sedang dihias harus ISMR being, ada being baru verb 3, berarti ini salah pakai being, ini salah nih. Yang benar adalah is being garnished. Nah, ini salah, yang benar ini ya, koreksinya ya. Ya, ini terjemahannya. Ingat, bagi pemula, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan ya. Yang nomor 2, terjemahkan dulu katanya. Dia mencampur kuning telur, tepung, dan mentega lemak hewani untuk adonan kue kering sekarang. Gitu kan ya? Oh, ini sekarang. Berarti ini harusnya dia sedang mencampur. Terjemahannya gitu ya. Tuh, harusnya dia sedang mencampur. Kan ada kata sekarang. Ingat ya, ini penentu ya, jadi harus pakai sekarang, sedang mengaduk. Oh, kalau sedang itu pakai rumus A. Rumus A ISMR ing. Oh, ini nggak ada isnya, dan ininya juga mixnya juga ing, jadi bukan ingnya, jadi harusnya he is mixing harusnya. Nah, yang benarnya harusnya he is mixing. Ini salah, koreksinya ini he is mixing. Gitu ya. Lagi. Ya, terjemahkan dulu. Nah, sekarang dari tadi dibantu saya, sekarang matikan suaranya, jawab sendiri ya. Nah, dari sini sampai habis matikan suaranya, jawab sendiri ya. Dimatikan suaranya. Ayo, terjemahkan. Dengar. Lagu kebangsaan nasional itu, ini maksudnya sedang dinyanyikan ya. Ada dengar berarti sedang ya, sedang dinyanyikan. Harusnya pakai by harusnya pakai by oleh para pegawai negeri secara merdu dan secara nyaring gitu ya. Ini harusnya pakai by, soalnya harusnya sang by ya gitu ya. Sedang dinyanyikan, sedang di itu harus ISMR being. Ya, benar ya ISMR. Being benar ya. Oh, tapi verb 3 ini verb 2 salah. Harusnya verb 3-nya SUNG, sang. Nah, jadi ini salah, sang. Harusnya ini. Yang benarnya ini ya. Bukan pakai A, pakai U, tapi ya ini koreksi yang benarnya ya. Lagi. Ya. Kita lihat. Oh, now, ada now. Ingat ya, ada now. Now itu berarti sedang ya. Dia sedang dikocok, masa ya. Dia sedang dikocok adonan, harusnya dia sedang mengocok ya. Terjemahan yang benarnya, dia sedang mengocok adonan dengan garam dan bawang daun sekarang ya. Sedang mengocek ya. Sedang mengocek berarti pakai rumus A ya, sedang mengocek tuh. ISMR verb ing. Oh, ini is, tapi verbnya ing, harusnya is stirring. Ini salah ya. Yang benar ini is stirring. Ini yang benarnya ya. Sekarang terjemahkan ke dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, lebih menantang ya. Keunggulan vocab kami, video kami harus bisa menerjemahkan Indonesia Inggris, Inggris Indonesia. Sekarang soalnya bahasa Indonesia Inggris kan. Tapi cek dulu vocabnya. Kue bolu masih ingat dari cake, birthday, itunya the, hiasnya garnish with, lemak hewani, ayo apa, butter atau margarin? Butter ya. Keju, cheese, ayo. Sedang hias. Oh, rumusnya udah ditiadakan. Kan tadi harus apa? Jadi harus pakai ISMR being verb 3 ya. Ayo. Matikan suaranya, jawab sendiri ya kalau sanggup ya. Lihat. Look. Berarti look, kue bola ulang tahun itu. Mundur dari sini. The birthday cake. Sedang is. Pakai being dulu. Being garnished. Verb ketiga ya. Pakai ed. With butter and cheese. Nah, ini yang benarnya ya. Pakai rumus B pasif ya. Is being garnished. Nah, sering-sering dijedakan kalau penjelasan saya terlalu cepat. Yang nomor 2. Cek vocabnya, mengaduk, mix, yolk,
Flour. Ayo, mentega lemak hewani apa? Butter, margarin. Butter ya. 4. Ini dough ya. Ayo, kue kering. Cake atau cookie ya. Sekarang sedang mengaduk. Berarti pakai rumus A ya. Yang ISMR kata kerjain ya. Ayo. Ini agak perempuan jadi she is mixing. Pakai some boleh, pakai the boleh. The yolk atau some yolk, flour and butter for, ini dibalik, cookie dough. Nah, ini yang benar ya. She is mixing pakai rumus A aktif. Rumusnya ditiadakan kan tadi harus hafal ya. Nah, jadi ingat jika penjelasan satu cepat sering dijadakan. Lagi. Oh, ada dengar, berarti harus sedang ya. Ada dengar berarti harus sedang. Sedang dinyanyikan berarti pasif ya. Cek dulu vocabnya. Ini anthem. Sing, keduanya sang, bacanya sayang ya. A, ketiganya sang pakai U. Nah, by, some. Ayo, masih ingat? Ini apa? Civil servant? Ya, civil servant. Melodious, loudly ya. Oh. Sedang dinyanyikan, jadi pakai ISMR being ya. Listen. The national anthem is being sung by several civil servants melodiously and loudly. Ini yang benar ya. Ini yang benar ya. Sering-sering dijelaskan jika terlalu cepat. Sering-sering dijelaskan. Ya. Cek dulu vocab. Mau cek mix. Ini dough with salt, spring onion. Ya. Mengocek berarti pakai rumus A ya. ISMR verbing. She atau he boleh, she boleh karena nggak tahu laki-laki atau perempuan, is mixing the dough with salt and spring onion. Nah, ini yang benar ya. Sering-sering didengarkan kalau terlalu cepat. Nah, tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dahyat Channel agar bisa menjawab semua soal agar bisa menonton video-videonya